sekarang kita akan coba memasang alat leveling ini di atas statif seperti ini. Nah, ini kita pasang karena di bawah alat ini ada skrupnya seperti ini ya. Nah, ini juga ada yang menanti nanti skrup yang satunya lagi. Nah, ini tinggal kita pasangkan seperti ini. Nah, setelah kita pasang, bagaimana alat ini sudah ready atau belum untuk digunakan? Nah, dalam prinsip atau teorinya sebenarnya ready-nya pertama itu adalah gelembung Nivo Yalon ini dia harus main atau berada di tengah lingkaran kuning itu. Kalau misalnya mau melihat, sebenarnya di alat sudah ada fasilitas cermin di sini untuk melihatnya. Nah, sekarang posisi Nivo Yalon dia berada di tepi. Dengan artian bahwa gelembung alat ini belum setel gitu. Nah, bagaimana cara memindahkan gelembung ini ke tengah gitu? Tidak dengan membuka skrup ini ya, tapi menyetelnya gitu ya. Bagaimana cara memindahkan gelembung ini ke tengah? Nah, untuk proses penyetelan sebenarnya kita bisa menggunakan skrup ini 1 2 3 gitu. Ini ya, 1 2 3. Setelah alat ini kita arahkan ke utara, sudut piringannya 0 derajat. Nah, baru bisa kita katakan alat leveling atau penyipat datar ini ready untuk pengukuran. Nah, untuk pengukuran kita membutuhkan satu alat bantu lagi yang namanya bak ukur ya. Nah, sebelum kita lanjut ke proses membidik ke bak ukur, alat ini tentu harus kita putar dulu nanti ke arah bak ukur. Setelah itu kita lihat berapa sudut azimutnya. Nah, sudut azimut itu adalah sudut yang diukur dari 0 derajat arah utara ke titik bidik. Itu namanya sudut azimut. Nah, jadi sudut azimut itu sudut real, sudut datar. Ya, bisa kita menggunakan dia sebagai sudut real dari pengukuran kita nanti dari utaranya adalah 0 derajat. Nah, untuk mengarahkannya kita harus memutar alat ini searah jarum jam ke titik bidik. Nah, titik bidik itu nanti kita akan posisikan bak ukur di sana. Titik bidik kita ada di bak ukurnya di situ. Nah, itu bak ukurnya, itu merupakan titik bidik pengukuran kita. Nah, sekarang kita putar alat ini searah jarum jam seperti ini ya. Karena ini kan lingkaran ya, jadi arah jarumnya seperti ini, clockwise ya, jarum jam. Seperti ini diputar, kemudian ini posisinya harus diarahkan ke alat. Kita punya di sini bidik kasar seperti ini, alat untuk bidik kasar ya. Di atasnya biasanya leveling itu punya bidik kasar seperti ini. Nah, ini biasa kita bidik saja ini ke bak ukurnya terlebih dahulu seperti ini. Nah, kita gunakan ini, jadi garis dia langsung menuju ke bak ukur. Itu namanya bidik kasar. Nah, setelah kita melakukan bidik kasar, kita lanjutkan ke bidik halus. Nah, bidik halus ini kita menggunakan bidikan di dalam atau bidik teropong namanya. Nah, dalam bidik teropong ini ada di dalamnya itu namanya ada benang ya, di dalam ini. Nah, jadi bidik teropong itu terbagi dua, ada bidikan benang, kemudian ada bidik halus. Kalau bahasa optiknya adalah zoom in, zoom out sampai nanti bak ukur itu jelas terlihat di leveling ini. Untuk bidik halus ya, bidik halus
Di alat ini kita punya bagian namanya ini skru benang ya. Jadi kalau ini kita putar seperti ini akan terlihat benang itu kabur dan jelas. Jadi sebenarnya tergantung dari kemampuan mata kita membidik di dalam ini. Kan kemampuan mata orang itu berbeda-beda gitu. Nah, ada yang masih normal, mungkin ada yang sudah pakai kacamata seperti saya gitu ya. Nah, ada yang ya tidak pakai kacamata, mungkin sehat atau normal gitu ya, tergantung. Nah, ini bisa kita setel seperti ini, putar arah kiri arah kanan gitu. Nah, memutarnya jangan diputar secara cepat seperti itu. Ini juga bagian dari maintenance alat gitu ya. Nah, nanti di dalam ini kalau kita putar akan kelihatan benangnya. Nanti ada namanya benang atas, benang tengah, benang bawah, dia dalam lingkaran. Nah, kemudian untuk zoom in zoom outnya itu di skru bagian sini. Ya, ini zoom in zoom out, tinggal diputar aja, menjelaskan. Nah, ini zoom in zoom outnya seperti ini, tinggal diputar seperti ini ya. Sama seperti tadi perlakuannya ya secara ini ya, soft ya, halus, jangan secara hard gitu, keras ya. Nah, putar. Ini gunanya adalah untuk membuat bak ukur tadi jelas atau tidak di mata kita. Nah, kalau ini tadi benang, ini bak ukurnya jelas atau tidak di mata kita. Fungsinya apa? Fungsinya nanti dalam bidikan di dalam ini kita meneropong bak ukur, angka di bak ukur itu jelas terlihat oleh mata kita. Nah, kemudian terakhir, ini sebelum lupa ya, ini ada lagi skrup. Nah, skrup ini adalah skrup geser kiri kanan. Nah, ini skrup biasanya skrup sudut untuk membantu ini tadi. Nah, kalau ini diputar ya, skrup ini, skrup geser, skrup left or right ya. Nah, ini teropong kita akan bergerak ke arah kiri atau bergerak ke arah kanan, tergantung putarannya gitu. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk mempaskan nanti benang tadi ya. Benang tadi yang dijelaskan itu nanti benang garis benang tengah itu berada di pas di tengah-tengah bak ukur atau as bak ukur. Kalau diputar ini dia akan bergerak kiri kanan. Paskan dia dengan menggunakan skrup ini. Nah, mana yang kita gunakan dahulu? Kita gunakan dahulu adalah zoom in zoom out. Setelah zoom in zoom out, kita gunakan kemudian skrup kiri kanan. Setelah skrup kiri kanan ini, left or right ini, kita gunakan skrup benang untuk memperjelas benang itu berada di mana. Nah, setelah ini jelas, kita akan jelaskan lagi bagaimana sih menggunakan ini. Ini sebenarnya sederhana aja pita ukur ini. Tinggal bagaimana menempatkan pita ukur ini seperti ini ya, ditarik, kemudian diukur dia dari arah sini ke arah benang tadi, ke arah bak ukur tadi, bak ukur tadi. Nah, ini kita taruh di bagian bawah. Biasanya ditaruh di sini, bagian bawah. Oke. Ke bak ukur tadi. Perlu tendensi atau penekanan di sini bahwa alat ini diberdirikan di titik BM atau benchmark ya, di titik BM. Jadi di benchmark itu pastikan alat itu berdiri di titik BM. Nah, untuk memastikan dia berada di titik BM, ini sebelumnya kita gulung dulu. Kita menggunakan yang namanya unting-unting seperti ini. Ini unting-unting. Ini kita tinggal membuat penyangkutnya di sini seperti ini. Nah, ini kalau nanti ada penyangkutan bisa dilepas. Nah, ini nanti pastikan dia berada di titik BM. Nah, apa fungsi alat ini berada di titik BM? Nah, fungsi alat ini berada di titik BM adalah sebagai titik acuan dalam pengukuran. Karena nanti data di titik BM itu akan kita jadikan sebagai data dasar yang sifatnya real atau nyata untuk membantu proses pengukuran kita nanti menggunakan bak ukur. Mungkin itu saja. Ada video lanjutan setelah video ini yang kami buat untuk memperjelas bagaimana pengolahan data
menggunakan nanti BM untuk melihat benang atas, benang tengah, benang bawah, jarak optis, beda tinggi, tinggi alat, dan seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.